Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru yang ada di seluruh Nusantara? Masya Allah. Alhamdulillah, edisi pertama perdana nih, spesial yang hadir pada kesempatan hari ini, 27 Februari 2022, tepatnya pada hari Minggu, jam 17 WITA. Nah, tamu spesial kita pada hari ini adalah sangat-sangat spesial perdana karena kita tahu bahwa dia adalah salah satu aktif yang sangat-sangat aktif di Sulawesi Barat ya. Selamat sore, Ibu Dokter Siti Maria Ulfa SPD MTD. Masya Allah. Assalamualaikum. Masya Allah, ini sangat-sangat membuat saya senang karena pertama kali yang pertama adalah beliaulah yang saya hadirkan. Kenapa? Karena ini adalah ibu yang sangat terinspirasi buat kita semua, Mas. Terima kasih. Masya Allah. Baik, dokter silakan memperkenalkan diri ya. Kegiatannya apa, terus apa sih motivasinya ketika sampai menjadi seorang dokter sebelum kita memasuki materi. Silakan. Oke, terima kasih Bu Fadila atas kesempatannya. Ternyata saya perdana ya untuk tampil di acaranya Bu Fadila. Baik, saya mau memperkenalkan diri. Ya, nama saya Dr. Siti Maria Ulfa, SPD MPD. Tempat tugas sebagai dosen Universitas Terbuka. Jadi saya mengambil dosen PAUD. Nah, tadi ditanyakan motivasi yang memotivasi saya. Jadi ini hampir sama ya dengan judul motivasi. Nah, jadi ini berangkat dari diri saya juga ya yang memotivasi saya sampai kepada pencapaian hal ini. Betul-betul dari kecil itu saya memang bercita-cita ingin jadi guru profesional. Jadi background saya sebenarnya adalah guru PAUD. Nah, tapi semua qadarullah, Allah membukakan pintu-pintunya, ya membukakan bahwa saya harus menjadi dosen dengan menempuh jenjang pendidikan mulai dari diploma 2 PGTK, kemudian lanjut lagi S1 PAUD. Namun S1 itu saya juga ambil S1 PPKN. Jadi S1-nya ada 2 kali nih Bu Fadila ya. Setelah itu biasanya lanjut lagi di S2 PAUD. Nah, akhirnya sampai di S3 Ilmu Pendidikan yang meneliti tentang PAUD. Nah, banyak juga sih lika-likunya kalau mau diceritakan. Namun ya betul-betul motivasi itu niatkan itu bekerja itu karena ibadah. Nah, Allah akan membukakan jalan-jalan menuju hadiah ya. Saya katakan hadiah dari Allah seperti itu. Nah, berikutnya saya adalah ibu dari 3 putri dan saat ini tinggal di Kompleks Perumahan Lutang, Kabupaten Majene. Mungkin itu ya perkenalan singkat. Bunda. Iya. Jadi Bunda. Boleh nggak nih ya? Kan semangat dari mulai nol ya. Ada nggak sih kendala-kendala apa yang Bu Ulfa rasakan ketika menuju jenjang dokter ya? Apakah ada kendala yang membuat tadinya sempat sudah deh cukup aja deh saya sudah lagi. Terus apa motivasi apa, siapa yang memberikan semangat sampai bisa menuju gelarnya? Masya Allah, bisa sedikit? Oh iya, betul sekali itu. Jadi itu betul-betul saya alami ya Bu Fadila ya. Banyak sekali tantangan, hambatan ya. Meski itu baik itu dari segi materi ya, tentu ya materi karena butuh dana dan di mana saya kuliah itu dengan dana mandiri ya. Kemudian tantangan berikutnya ya kita tidak bisa pungkiri bahwa kita manusia biasa ya, kadang ada mungkin sesuatu yang saya katakan ya dimanapun kita berada pasti ada masalah itu ya, dunia kerja manapun itu ya.
Nah, namun untuk menghadapi itu semua, saya dikuatkan ya. Alhamdulillah ada suami yang selalu mensupport, yang mengatakan bahwa itu adalah apa ya? Motivasi. Ibaratnya kita ini pemantik ya untuk kita terus maju. Jadikan itu sebuah dorongan bahwa kita harus membuktikan nih bahwa kita bisa. Kapan saya berhenti kan akan malu jika Ya. saya berhenti. Nah, kemudian dorongan dari orang tua, doa orang tua ya. Sehat ya, keluarga ya. Iya. Sehat ya. Alhamdulillah keluarga. Keluarga. Alhamdulillah. Masya Allah, motivasi yang dari memangnya ketika kita ingin berbuat sesuatu yang baik, apalagi mencapai sesuatu yang goal ya, butuh hambatan ya, enggak Iya. tengah-tengah akhirnya dengan kesabaran. Masya Allah, ini saya sangat sangat senang ya karena beliau adalah salah satu teman saya juga. Saya tahu persis semangat beliau ketika dia belajar waktu SMA, Masya Allah, dan Allah buktikan ya dengan kesabaran beliau, akhirnya beliau sampai sekarang ini sudah berhasil menjadi gelar dokter dan satu-satunya di Sulawesi Barat ya. Wah, Dokter untuk PAUD ya. Ya, terima kasih. Oke, langsung saja lupa kita masuk pada materi ya. Kemarin kita ingin membahas masalah motivasi anak di usia dini. Kan selama ini ya hanya belajar di diklat itu bagaimana sih memotivasi anak SMP, SMA, ya mahasiswa. Bahkan ketika saya ikut di diklat itu rata-rata guru TK, guru PAUD itu bertanya bagaimana sih caranya memberikan motivasi kepada anak usia dini. Ya, makanya ini momennya yang sangat tepat saya berikan kepada Bunda Ulfa untuk memaparkan materinya, bagaimana caranya dan teknik apa untuk memberikan motivasi kepada anak di usia dini. Apalagi saya punya 3 anak masih kecil-kecil. Nah. Ya. Catat. Oke, silakan. Baik, terima kasih saya ucapkan lagi ya. Jadi ini berangkat dari pengalaman ya ketika menjadi guru PAUD sejak tahun 2003. 2003. Sudah kerja di guru PAUD sampai 2021. Nah, baru tahun ini nih saya jadi dosen untuk PAUD. Nah, mengenai berbicara tentang motivasi ya untuk anak usia dini khususnya. Nah, saya ingin berangkat dulu nih dari video. Saya mau share video dulu ya untuk lihat. Silakan. Oke, seluruh bunda-bunda yang ada di Nusantara, guru-guru yang ada di Nusantara, silakan disimak video berikut ini. Oke. Nah, ini salah satu akun TikTok ya yang lagi viral. Sudah terbaca ya? Terbaca. Oke. Oke. Saya play. Belum main ya? Lagi. Kenapa nggak dicicil kan? Kenapa dibuang? Apa itu? Apa kelangkang itu sama? Makanya harus tahu di mana angka 1, di mana angka 2 sampai 10. Biar nggak sakit kepalamu. Kenapa sakit kepalamu? Sakit semuanya kepalamu. Makanya tahu. Seru juga ini videonya. Nah, ya kita berangkat dari video ini dulu ya, bunda-bunda ya, ayah-ayah di seluruh Indonesia yang menonton YouTube ini. Nah, kita lihat bagaimana cara orang tua mengajarkan anak tersebut. Kita lihat bahwa ayahnya ya mengajar itu dengan paksaan, ya.
Sedangkan kita tahu bahwa untuk anak usia dini itu dia belajar itu sambil bermain. Nah, betapa tertekannya anak ini ya, sampai dia bentak-bentak ayahnya sendiri. Bukan hanya angka yang dia bikin sakit kepala, lihat wajah bapaknya juga dia sakit kepalanya. Nah, ini teguran ya, teguran introspeksi buat seluruh orang tua ya, bahwa dalam membelajarkan anak itu ada caranya, yaitu melalui satu kata kunci saja, bermain. Ya, karena dunia anak itu adalah dunia bermain. Prinsip pembelajaran di PAUD itu tentu melalui bermain. Nah, jika bermain dilakukan, itu anak-anak akan senang. Jadi materi apapun yang masuk, ya, jika anak dilakukan melalui bermain, itu anak akan terima dengan baik. Jadi contoh di PAUD itu namanya ada pembelajaran keaksaraan. Ya. Selama ini orang mengatakan bahwa calistung, ya, calistung itu tidak diperbolehkan di PAUD. Ya, sebenarnya yang tidak diperbolehkan itu adalah metodenya, caranya, cara seperti Bapak tadi ini, ya, yang tidak melalui permainan. Nah, di PAUD itu mengajar keaksaraan itu melalui bermain. Ada yang namanya bermain kartu huruf, bermain kartu angka. Itu anak-anak akan sangat senang melakukan itu. Dan tanpa kita sadari, anak-anak akan mengetahui huruf-huruf yang sudah kita ajarkan. Nah, kemudian ada beberapa gaya belajar anak. Ini yang harus dipahami. Ada 3 ya, gaya belajar anak itu. Ada gaya belajar auditori, itu pendengaran, ya, dia mendengar, itu dia paham. Kemudian ada belajar kinestetik, ya, dia belajar dengan gerakan. Nah, terus saya akan share ya, biar kita lihat semua seperti apa gaya-gaya belajar yang perlu kita ketahui. Bentar ya, saya share dulu. Ini penting diketahui. Kenapa? Agar orang tua ya, ayah dan ibu ya, tidak salah dalam memberikan pembelajaran. Jadi ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa ketika anak dibelajarkan dengan paksaan, maka anak ini akan menjadi mentalnya menjadi mental pembangkang seperti itu. Karena dia dipaksa, ya. Jadi saya buka dulu. Belum kelihatan ya? Belum. Ya. Belum. Sebentar. Lagi loading ini. Nah, jadi ayah bunda di seluruh Indonesia ya yang nonton channel Ibu Fadilah, tentu kita harus memahami ya seperti apa gaya belajar anak-anak kita. Ya. Tunggu ya, saya share screen nih. Oke. Ini ada gaya belajar. Ini 3 nih yang harus dihafal ini orang tua ya, harus diterapkan ya. Ada yang gaya visual, ya, auditorial dan kinestetik. Ini menurut The Porter ya, Reardon dan Singer Nori. Ya. Kalau belajar dengan gaya visual ya, dia membaca langsung ya literasinya itu dia sudah paham. Dia lihat langsung itu dia sudah paham. Berbeda dengan yang belajar auditori. Ya, itu disampaikan melalui suara ya. Itu pendengaran dengan suara dia bisa tahu, oh ini ya, dia lebih menangkap jika mendengar dengan suara. Kalau kinestetik itu dengan bergerak. Jadi contoh ya saya berikan untuk kinestetik ini untuk di PAUD ya. Untuk mengenalkan keaksaraan dengan gaya belajar kinestetik ini itu berlomba, dia bergerak, berlomba mengambil angka. Itu kinestetik, itu gaya belajar. Dia lebih cocok diterapkan ke anak yang gaya belajarnya kinestetik. Nah, bagaimana cara melihatnya? Kita bisa sehari-hari di kelas ya, kita bisa melihat, oh anak ini lebih mudah menangkap jika saya pakai model ini, dan seterusnya. Nah, jadi seperti itulah motivasi ya, bagaimana memotivasi anak usia dini. Jadi sebenarnya satu sih kata kuncinya itu belajar melalui bermain. Apapun materinya, kalau melalui bermain itu insya Allah dapat. Ya, mungkin begitu Bu Fadilah. Allah. Ya karena
biasa ya bunda-bunda yang ada di luar sana itu biasa ya ingin memaksa anaknya sesuai dengan keinginan ibunya. Sebenarnya kita harus memberikan ruang ya kepada anak-anak apa maunya. Jadi anak-anak yang baru usia dini jangan disamakan dengan orang dewasa ketika kita mengajar ya, begitu ya Bu ya. Jadi harus diajak bermain ya, diajak senang lah supaya hatinya senang. Masya Allah. Begini boleh? Boleh saya tanya lagi? Boleh, silahkan. Bunda, apa sih kendalanya ya kepada guru-guru TK yang ada di sana untuk menerapkan metode ini gitu? Ada nggak kendala yang Bunda lihat dari, kan Bunda guru TK ya, mungkin pernah keliling ke sini berhadapan dengan guru TK, ada nggak mereka biasa merasa, saya susah nih menerapkan ini sama anak saya susah deh. Ada nggak cara-cara yang gitu supaya guru-guru TK yang ada di seluruh Nusantara bisa lebih semangat untuk menerapkan hal ini? Terima kasih. Oke, sangat bagus sekali ya pertanyaannya Bu Fadila. Memang ini yang sering dijumpai di mana-mana ya, saya jadi narasumber. Itu pasti itu pertanyaannya. Ibu, ini tuntutan orang tua ini Bu, apa ya? Dia mengharapkan anaknya setelah tamat PAUD itu harus sudah pintar membaca. Anak kadang di SD itu dulu-dulu itu ya tidak menerima bagi anak yang punya kesulitan membaca. Lebih mengutamakan anak yang pintar membaca. Tapi itu dulu, sekarang sudah tidak diperkenankan. Ya, pertanyaannya adalah ini bagaimana tuntutan orang tua? Seperti apa kita harus menyikapinya? Terus kadang kan orang tua ini tidak paham ya bahwa kemampuan anaknya tentu berbeda dengan anak yang lain. Ada yang IQ-nya tinggi ya dan ada yang IQ-nya rendah. Nah, makanya di sekolah-sekolah ini membentuk namanya parenting, kelompok orang tua murid. Jadi setiap bulan ya bisa diselingi dengan arisan atau apa ya kegiatan-kegiatan. Jadi nanti yang terlibat langsung itu adalah orang tuanya. Pun kalau orang tuanya nggak bisa datang, bisa tantenya ya, bisa neneknya, itu kadang saya mau lihat. Nah, disinilah guru ya menyampaikan kepada orang tua bahwa ayah bunda bahwa di PAUD itu tidak diperkenankan memaksa anak. Ya, kita harus bersinergi ya antara guru dengan orang tua. Apa yang diterapkan guru di sekolah, tolong dilanjutkan nih di rumah supaya ada kesinkronan ya, apa yang diterima anak di sekolah kemudian dilanjutkan ya. Jadi ada bimbingan bersama lah dari guru dan orang tua. Nah, manakala hanya di sekolah saja kemudian di rumah diabaikan, itu stimulus yang diberikan tidak maksimal. Kecuali memang IQ anaknya itu tinggi. Jadi banyak stimulus ya yang bisa diberikan oleh guru. Nah, untuk guru-guru sendiri ya, yang notabene pemula ya, kalau orang yang sudah senior, guru senior itu tidak dipertanyakan lagi nih. Tapi bagi guru-guru yang pemula ini yang biasanya mengalami kesulitan. Ini bagaimana Ibu caranya mengajarkan anak? Jadi tidak sekedar dari aspek bahasa, tapi nilai agama moral ya, mengajarkan sholat, wudhu, kemudian fisik ya, selanjutnya kognitif anak, dan bahasa ya, itu sosial emosional ya, jadi tidak melulu dari akademik ya, tapi juga moral dan sosial emosional anak itu lebih ditekankan. Kalau akademik itu nomor 2, yang nomor 1 adalah pembinaan karakter. Nah, untuk seperti ini guru ya, yang saya kembali kepada guru pemula ini, banyak-banyak ya belajar tentang teori ya, teori tentang anak. Seperti apa perkembangan anak. Nah, ada beda-beda ya. Untuk di PAUD saya perlu menjelaskan bahwa di PAUD ini ada, ini rumahnya PAUD, rumahnya PAUD. Di dalam rumah ini ada kamarnya. Jadi ada kamar untuk usia 1 sampai 2 tahun, kemudian ada 2 sampai 3 tahun. Jadi KB ya, KB. Jadi istilahnya ini KBA ya dan KBB. KBB itu 3-4 tahun. Kemudian ada TK, TKA. TKA itu 4 sampai 5 tahun. Kemudian TKB itu 5 sampai 6 tahun. Jadi PAUD itu
kamarnya ada 4 ya, saya silakan begitu ya. Nah, selama ini orang mengatakan bahwa PAUD itu KB. Nah, padahal PAUD itu ya salah satu bagiannya itu ada 2. PAUD itu ada KB dan ada TK, ada juga TPA ya. Nah, seperti itu pembagian PAUD. Nah, untuk di PAUD ini tentu ibu guru harus menguasai. Misalnya pencapaian perkembangan anak usia 1-2 itu bagaimana? Ada treatmentnya khusus, ada stimulasi khusus. Kemudian 2-3 juga ada, 4-5 juga ada. Jadi ada kurikulumnya seperti itu. 5-6 ada. Jadi guru-guru harus mengetahui kurikulum. Karena yang dijumpai sekarang banyak ya kurikulum untuk usia 5-6 itu diberikan kepada untuk usia 3-4. Nah, itu tentu tidak sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Nah, seperti itu. Selanjutnya, selain menguasai kurikulum, kedua adalah guru harus menguasai metode. Metode pembelajaran di PAUD itu banyak, ya, banyak. Ada metode bernyanyi, metode bermain, kemudian metode main peran, demonstrasi, ya, dan lain-lain. Nanti kita ulas. Oke, Bu Fadila. Saya banyak bicara ini. Tidak apa-apa. Ya, jadi untuk guru-guru TK yang pemula, kita jangan lupa terus selalu belajar ya. Karena biasa ada, biar deh saya jadi guru TK tanpa dia memiliki background pendidikan TK, itu akan sulit diterapkan ya. Karena kan kita berhubungan dengan anak ya. Jadi kalau kita misalnya daftar cuma sekedar mau bekerja saja, saya mau jadi guru TK nih tanpa ada pendidikan yang membackgroundin, otomatis kan kita susah untuk menerapkannya. Jadi untuk guru-guru TK di sana ya, Masya Allah, ini sangat bermanfaat. Kita harus terus belajar ya, terus memahami bagaimana cara anak gitu ya, anak maunya seperti apa, apalagi kan mudah-mudahan ya tidak ada di luar sana ketika guru mengajar anak TK-nya itu dipukulin atau sangkit gregetnya gitu. Jadi memang harus ada rasa kesabaran gitu ya untuk menjadi guru TK ini kan, Masya Allah ya, betul-betul harus sabar ya, karena anak di rumah aja ya. Di rumah aja anak kecil kayaknya greget, apalagi bukan anak kita istilahnya ya. Jadi memang harus ada kesabaran lah menjadi guru TK, begitu ya? Ya, benar sekali ya. Itu yang ada 4 kompetensi ya seorang guru ya, baik itu mulai dari jenjang PAUD sampai SMA. 4 kompetensi itu ya, pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Nah, kepribadiannya ini ya itu harus sabar. Jika tidak sabar jangan jadi guru PAUD. Nah, kenapa? Nanti kena undang-undang ya, kekerasan ya. Jadi ini yang dikhawatirkan, bahwa guru PAUD ini harus kontrol diri yang kuat. Ya, kenapa dia harus punya kontrol diri? Karena anak itu bervariasi, Fadila. Saya pernah ya mengalami karakter anak yang berbeda-beda. Ada anak yang dari background keluarga yang dalam tanda kutip yang sering bicara kasar, itu akan terbawa ke sekolah. Nah, kita sebagai guru akan kaget-kaget. Nah, gimana kok bicara kasar ya? Nah, jangan mengharapkan bahwa semua anak itu berasal dari background yang sama, semua orang baik-baik. Tidak. Ada background-nya mungkin dari lingkungannya ya, sudah terbiasa dengan kata-kata kasar. Itu adalah tantangan bagi guru. Tantangan ya. Jangan sampai kita membiarkan ya. Jadi ada 2 metode. Jadi saya katakan metode pembiaran dan metode pembiasaan. Nah, pembiaran ini ya yang ibu guru tidak boleh menggunakan. Jadi dibiarkan saja. Jadi misalnya dia menggunakan kata kasar, kemudian ibu gurunya abaikan. Enggak gitu. Anak-anak biasa, anak-anak itu dia biarkan itu. Itu yang tidak boleh. Harusnya dibiasakan, langsung diberikan pemahaman ya. Nah, itu bicaranya yang baik ya. Jadi berikan contoh-contoh seperti apa. Jadi begini, dalam memberikan pendidikan moral pada anak, itu tidak hanya mengatakan tidak boleh begitu. Harus dijelaskan mengapa tidak boleh begitu. Ya, dan mengapa tidak boleh. Kenapa kita harus begini? Kenapa tidak boleh begitu? Itu anak lebih mudah menangkap.
ketimbang kita hanya mengatakan tidak boleh, tidak boleh. Oh, Nah, sudah tidak boleh saja. Iya, jadi begitu Bu Fadila. jadi ketika ada dua metode ya, jadi ketika anak itu salah jangan kita biarkan, jadi harus diluruskan ya. Iya. Kan supaya tidak masuk di alam sadarnya itu ya, karena kan ketika anak-anak kamu nakal, kamu begini, itu otomatis akan masuk di alam bawah sadarnya, sampai besar dia akan nakal terus. Jadi kalau kita biasakan, kita arahkan, insya Allah di alam bawah sadarnya, insya Allah dia akan tertanam bahwa dia baik ya, baik, anak yang soleh. Jadi stop mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, begitu ya. Iya, itu dia. Karena anak ini kan pengaruh dari lingkungannya itu loh. Ya, dan kita tidak bisa simsalabim ya langsung bisa mengubah anak itu jadi baik. Tetapi kita mengambil prinsip, marilah kita seperti batu yang ditetesi air terus-menerus. Yakinlah batu itu nanti akan ada celah-celahnya nanti. Sama dengan anak. Jangan pernah bosan ya memberikan anak pengertian, pemahaman ya. Dan ingat tadi kata-kata adalah doa. Nah, banyak berdoa kepada Allah karena semua di luar kuasa kita ya, dengan banyak berdoa kepada Allah. Jadi kita melibatkan Allah ya di dalam segala aktivitas kita, utamanya pada anak ini. Kita mendidik anaknya orang ya. Kita juga banyak-banyak berserah diri kepada Allah ya. Ya Allah, kuserahkan segala urusanku ini kepadamu. Bimbing saya dalam mendidik anak ini, anak-anak bangsa ini ya. Karena begitu. Meskipun kita sepintar apapun ya, kalau Allah tidak memberikan rahmatnya, itu juga tidak ada artinya. Begitu. Hebat, keren ya Mas. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita minta keberkahan dan ridhonya Allah. Melakukan pekerjaan, kita minta ridhonya Allah. Masya Allah. Bunda Ulfa, ada sedikit ilmu nih, saya mau sisipkan, boleh ya? Boleh ya, ini sharing ini. Saya suka ini. Alhamdulillah kan karena kebetulan saya terapis, saya selalu bilang EFT, apa sih itu EFT? EFT adalah Emotional Freedom Technique, melepaskan mental block yang ada dalam pikiran kita, emosi marah, emosi jengkel, apalagi kepada anak-anak ya. Tadi kan sempat disinggung bahwa ketika anak-anak dijudge misalnya kamu nakal ya, dia akan di alam pikiran bawah sadarnya dia akan tertanam nakal. Ya. Iya. Dia nakal terus. Nah, terus apa sih faktor dari anak itu malas ya? Ya. Faktor itu kita sudah pakai metode macam-macam nih misalnya ya, tapi kenapa ini anak kok tetap seperti ini? Berarti ada pola asuh yang salah ya. Ketika mungkin anak ini di rumah sedih sering dimarahi oleh orang tuanya ya kan, terus misalnya dimarahi oleh gurunya misalnya gitu kan ya. Jadi saya ada sedikit teknik mungkin bisa dipakai sama bunda-bunda yang ada di Nusantara, khususnya guru PAUD nih. Kita kan keren ya. Ada bernyanyi juga ya. Ada bernyanyi ya, kita belajar sambil bernyanyi ya, bermain sambil bernyanyi ya. Iya. Nah, ada beberapa titik nih, titik-titik akupuntur atau namanya istilah sebenarnya titik-titik akupuntur, tetapi kita memakai ketukan saja. Nah, jadi kan energi ya, energi positif dan negatif itu kan ada dalam tubuh kita. Ketika kita malas belajar, ini anak-anak belajar. Nah, bisa nih guru-guru PAUD kita sambil bernyanyi, misalnya ini namanya titik EFT, ada 7 ketukan ya. Kita ya, misalnya kalau malas belajar nih. Nah, Bunda, kalau misalnya punya anak, kita yang ketuk-ketuk aja, ya. Kita ketuk-ketuk aja ya, misalnya satu-satu aku sayang ibu, ya. Di samping alis ya. Alis ya. Ya, dua jari di samping alis, baru di samping mata. Ya, kita ikuti bunda-bunda ya, di samping mata ya. Oke, misalnya kan sebenarnya kan ada nih mulainya di sini, tapi kita mulai dari sini nih bisa juga ya. Fungsinya di sini apa Bu Fadila? Fungsinya di sini untuk apa? Supaya merilekskan ya, melepaskan emosi-emosi yang ada dalam tubuh, apalagi anak-anak yang menangis, yang biasa malas, yang dibilang nakal nih, malas belajar. Nah, kita bisa bantu anak kita ya. Satu-satu aku sayang ibu, ya. Ini. Dua
juga sayang ayah. Tiga, tiga, sayang adik kakak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Nah, Wah, ini ada keren. melepaskan emosional ya. Kalau misalnya anak-anak malas belajar bisa juga ya. Ya Allah, ya kita pegang tangannya anak kita. Ya Allah, walaupun saat ini adek ya malas belajar. Nah, misalnya ya, adek malas belajar, tapi adek memilih untuk ya semangat belajar, lebih riang belajar, lebih suka belajar. Ya Allah, kepadamulah saya serahkan ya rasa semangat belajar saya kepadamu. Ini 3 kali ya. Ini mengeluarkan energi ya, titik-titik membuat anak-anak lebih semangat. Itu namanya emosional. Jadi di sini juga. Jadi ada ABCD. Bunda, yang A itu masalahnya apa? Yang B itu solusinya apa? Yang C itu berdoa kepada Allah. Jadi ini kan titik 1 ya, titik 2, titik 3, ini 4, ini 5, ini tulang selangkang yang ada tulang. Ya. Baru dibawa ke tiap. Oh. Jadi kalau malas, ya Allah, walaupun saat ini saya malas belajar. Nah, diketuk-ketuk aja tuh anaknya. Ya Allah, walaupun saya malas belajar, sangat malas belajar. Saya tidak mau belajar, misalnya kan anak-anak malas ya. Saya malas belajar ya Allah. Saya tidak suka belajar. Ya. Saya malas belajar. Itu masalahnya. Sangat malas belajar. Terus solusinya apa? Ya Allah, saya memilih untuk semangat belajar. Ya Allah, saya memilih untuk bisa selalu beraktivitas dan bisa belajar bersama-sama dan menyenangkan. Jadi ini solusinya. Ya Allah, saya memilih untuk senang belajar di bawah mata, ya. Mata. Namanya titik ya. Ya Allah, saya senang belajar. Ya Allah, saya memilih untuk selalu bersemangat dalam belajar. Semangat dalam belajar ya Allah. Sabarkanlah diriku ya Allah. Saya memilih untuk ikhlas belajar. Selalu belajar. Nah, terakhir itu doanya. Doanya. Ya Allah. Jadi 3 tahap ya. Oke. Dengan titik yang sama tetapi beda. Kalau yang terakhir berdoa, ya Allah, mudahkanlah saya untuk menerima ilmu. Ya Allah, mudahkanlah saya untuk selalu menerima pelajaran dengan baik dan selalu bersemangat untuk selalu belajar. Jadi kayak cerita aja. Kayak kita ngalir ya. Kayak kita cerita, ya Allah, berilah kekuatanku untuk selalu belajar dan selalu belajar. Nah, ini juga teknik ini bisa menghilangkan fobia kepada anak-anak. Dan tentunya tadi Bunda Ulfa bilang bahwa segala sesuatu ilmu harus kita minta berkahnya dari Allah, ridhonya dari Allah. Nah, ketika kita menerapkan terapi ini harus minta kepada Allah, berdoa dulu kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah terapi EFT ini adalah salah satu jalan ikhtiar saya untuk semangat belajar. Masya Allah. Pun kalau Allah tidak ridhoi, tidak dapat ilmunya. Iya. Jadi betul ya. Jadi memang ya kita sebagai orang tua ya harus lebih cari ilmu ya, terlalu banyak belajar ya. Jadi kita tidak banyak belajar, otomatis kesian nanti anak kita ya. Kita menyepelekan, dibiarkan mereka saja dengan kata-kata yang tidak baik seperti itu. Masya Allah. Oke, Bunda, terima kasih banyak. Ya. Jadi saya juga ini terima kasih ini dapat ini ilmu baru ini. Apa tadi? IF?
EFT, emotional freedom technique, kalau istilahnya titik akupuntur tapi tidak pakai jarum gitu. Oh, itu bunda-bunda ini tolong diterapkan. Jadi untuk guru ya atau orang tua anak usia dini kan anaknya mungkin nggak bisa membuat deskripsi kalimat begitu. Biar orang tuanya bisa ya, Bu Fadila ya, orang tuanya bisa. Ya pukul-pukul apa? Totok-totok ya istilahnya ya. Diketuk-ketuk sini, Iya. samping alis, di Samping alis, kemudian bawah mata, bawah mata, di bawah bawah hidung, sini, kemudian di tulang selangkah, belakang dan bawah ketiak. ketiak. Oh, ketiak. Jadi 3 kali ya. 1 masalahnya apa? 2 solusinya, 3 Doa. 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 Terus tadi yang begini apa tadi itu? Ini Saya mau tanya ini yang jadi sebelum di sini, ini kita di sini. Ya Allah, itu 3 kali. Ini di ya Allah, walaupun saat ini adik malas belajar ya Allah. Adik sangat malas belajar. Adik memilih untuk tetap semangat belajar ya Allah. Adik memilih untuk rajin belajar ya Allah. Ya Allah, doanya. Ya Allah, kuatkanlah adik untuk selalu belajar. Berilah semangat adik untuk belajar. Seperti itu. Wah, keren ini. Jadi sebelum titik-titik ini tangan kanan atau tangan kiri nih Bu Fadila? Tangan boleh kiri. Oh, bebas ya. Boleh 1 tangan, boleh 2 tangan. Nah, ini bagus ini. Aduh, guru-guru PAUD ini rugi nih kalau tidak diterapkan ini. Juga kalau nggak nonton ini video ya, channel Iya. dengan Bunda yang sangat-sangat luar biasa memberikan ilmunya, dan alhamdulillah telah dibuktikan ya, sudah melakukan beberapa seminar dan webinar di mana-mana ya, dan ini sangat bertermotivasi buat kita di luar sana. Oke, tadi saya sudah lihat ini beberapa, bahwa yang pertama mendidik anak itu jangan disamakan dengan apa orang dewasa ya. Kita harus anak PAUD itu usia dini kita ajak bermain ya, kita ajak benar. Dan jangan memaksa ya, memaksa. Baru juga jangan dibiarkan ketika dia mengucapkan kata-kata yang tidak baik ya, dan harus diluruskan. Seperti itu ya, Masya Allah. Iya. Baik, Bunda, sebelum kita akhiri, ada nggak yang ingin disampaikan kepada guru-guru TK yang ada di seluruh Indonesia? Apa sih yang harus, motivasi apa sih? Silakan. Ya, baik. Jadi ini motivasi ya untuk guru-guru ya yang ada di seluruh Indonesia ya, bahwa marilah kita ya terus menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ya, itu yang paling utama. Nah, ilmu hari ini yang kita dapatkan adalah bahwa mari kita mendidik anak-anak kita, anak-anak bangsa sesuai dengan tahapan perkembangannya. Anak usia dini tentu kata kuncinya adalah melalui bermain. Nah, sekarang di akhir acara tadi kita sudah dapat ini ilmu ya. Ilmu EFT. Nah, tadi itu ada titik-titik akupuntur ini yang bagus kita terapkan. Saya pun akan menerapkan ini karena ini juga baru ya. Terus ini baru bagi saya. Jadi bisa terapkan nih sama anak saya yang masih SD. Saya juga ini dapat ilmunya nih oleh Ibu Guru. Ini gratis ini, Ibu Guru rugi nih kalau udah diterapkan ya. Mungkin itu ya. Jadi terima kasih Bu Fadila ya. Sharing hari ini luar biasa sangat bermanfaat ya. Seperti itu ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya kembali dulu dengan hostnya ya. Host. Oke, buat seluruh guru-guru yang ada di seluruh Nusantara, khususnya guru PAUD, tetap semangat untuk mengupgrade diri, selalu semangat untuk belajar ya, terutama kepada akhlak ya, kepribadian, karena seorang guru TK itu atau PAUD itu harus lebih sabar menghadapi anak-anak. Terima kasih Dr. Malia Urfa SPD MPDI yang sudah berkenan hadir di Zoom ini.
perdana lagi, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan materi atau judul-judul materi yang lebih mengupgrade diri kita semua. Masya Allah. Insya Allah, panjang umur sehat selalu. Kita bisa ketemu lagi. Kita akhiri, terima kasih banyak. Salam sehat. Tes bahagia. Wah. Iya, bahagia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.